Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan di mata kuliah Discourse Analysis ya. Discourse Analysis, kita akan membahas, sebentar. Kita membahas Discourse in Communication, terutama 3.1, The Pragmatic Perspective. Pragmatic Perspective, ya. Nah, kalau misalnya kemarin kita sudah belajar tentang pragmatik ya, pragmatik itu cabang dari semiotik. Semiotik artinya hubungan komunikasi melalui tanda-tanda gitu ya, melalui tanda. Nah, ke dalam Oke, ya kalau misalnya kita di pragmatik perspektif ya, pragmatik di sini dikatakan pragmatik secara harfiah adalah studi tentang tindakan, ya. Tindakan artinya tindakan dilihat tidak hanya dari bentuknya tapi juga maknanya apa gitu ya. Makanya karena kita bicara makna maka kita bicara sign gitu ya. Kenapa bicara sign? Namanya pemaknaan itu pasti multitafsir ya. Jadi dia belum pada wujud aslinya apa maksudnya, jadi dia masih sign ya. Sebuah sign itu ya. Sebuah sign itu di sini dikatakan oleh Peirce ya. A sign can only be a sign if addressed to somebody and creates an idea in the mind of the addressee. Jadi tanda itu baru bermakna sebagai tanda kalau memang itu menimbulkan ide tertentu atau gagasan tertentu di dalam benak orang yang melihatnya atau mendengarnya gitu ya, di dalam benak lawan bicara kita gitu ya. Kira-kira misalnya kalau misalnya Jihan Virial ya, kalau misalnya Anda ketemu cowok terus cowoknya ngedipin Anda, kira-kira what do you have in mind? Mungkin menggoda. Menggoda ya, oke. Menggodanya pakai senyum. Menggoda ya. Saat Anda bilang Bisa menggoda, jadi, Sir. menggoda, misalnya ngedipin mata gitu, itu dibilang menggoda gitu ya. Apakah mungkin saya katakan kalau cowok ngedipin kamu, gitu, berarti itu Anda bilang menggoda. Apakah mungkin kalau saya bilang, oh bukan menggoda Jihan, itu dia sedang berdoa. Dia melirik itu karena melirik kamu karena sedang berdoa. Apakah mungkin? Apakah Anda percaya? Kurang tahu, Sir. Hah? Kurang tahu, Sir. Sekarang Berdoa. Arindita, kasus yang sama. Anda kalau misalnya dilirikin cowok gitu, gimana gitu ya? Atau misalnya nggak usah itu deh, nggak usah dilirikin lah ya, atau Dilirikin. di senyum manis lah gitu ya, nggak kenal gitu. No, you are over a table and then over some table and then somehow this guy ya sudah, artinya senyum manis ya kamu tuh kira-kira what do you have in mind? Bagaimana Anda membaca senyuman itu? Ramah aja sih. Hah? Ramah sih menurut saya, ramah, humble sih. Ramah. Humble. Mungkin humble orangnya. Humble, ramah gitu ya. Jadi Iya. kalau orang ramah pasti senyum gitu ya. Senyum manis gitu ya. Iya Oke. sih. Senyum manis. Setidaknya tadi ketika nanya Jihan, ketika ada cowok yang main mata sama dia ngedipin, itu artinya lagi menggoda gitu ya. Terus Arnita bilang saat ada pria senyum-senyum itu mungkin dia ramah gitu kan. Kan saat Anda bilang ramah, ini sedang menggoda.
berarti itu kan sudah muncul ide di benak Anda, gitu ya. Ya kan? Itu sudah muncul ide di benak Anda, maka itu terjadi sebuah sign, ya. Sebuah tanda gitu ya. Nah, ini masih bola panas gitu kan. Tadi saya bilang makanya kalau misalnya dia ramah, kalau misalnya dia senyum, apakah memang dia ramah gitu ya? Atau mungkin ada kemungkinan lain menggoda gitu ya? Atau mungkin lain lagi ngeledek kali gitu kan? Bisa aja kan? Nah, itu yang perlu didalami dari sebuah tanda gitu ya. Ya. Seperti saya bilang kemarin waktu pernah saya katakan, saat misalnya saya klakson Anda, tin klaksonin ya, ada cowok klaksonin Anda gitu kan, dia naik mobil ya. Kan bisa aja Anda pikir, oh iya, mungkin saya jalannya terlalu ke tengah ya, terlalu ke tengah sehingga saya harus sedikit menepi, sedikit minggir gitu ya. Atau sebaliknya, justru cowok itu sedang menggoda gitu ya. Anda berpakaian seronok, mungkin aja Anda sedang selling something gitu ya. Jadi dia tintin ya. Jadi tintin itu bisa artinya oke, minggir lo, atau bisa artinya naik yuk gitu loh. Ya, jadi itu tanda gitu ya. Ketika Anda minggir saja berarti Anda membaca tanda itu sebagai oh gue mesti minggir nih gitu ya. Tapi kalau misalnya katakanlah misalnya lah pasang gue udah di pinggir, jalanan lega gitu, 2 baris begitu diselaksonin gitu kan. Wah, ini pasti goda ini gitu ya. Jadi tanda baru bisa menjadi pertanda apabila menimbulkan ide di kepala Anda gitu ya. Misalnya kadang-kadang kan misalnya sama teman dekat atau siapapun gitu ya. Misalnya teman dekat aja lah, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Padahal teman dekat loh ya. Teman dekat gitu ya, teman dekat gitu ya. Misalnya terus dia teman dekat Anda gitu somehow ngasih tanda gitu kan. Ngasih sign gitu. Terus Anda bilang, "Apaan sih? Gua ngerti," gitu kan. Tanda lagi, bertegas lagi. "Enggak, gua ngerti apa sih maksud lo," gitu kan. Nah, karena memang tidak muncul di benak Anda nggak baca itu gitu ya. Jadi bagaimanapun dia memberikan tanda itu nggak jadi tanda dalam kepala Anda karena nggak muncul ide gitu ya, ide gitu ya. Misalnya gitu ya, misalnya ya gitu. Jadi tanda itu baru menjadi tanda apabila menimbulkan ide di benak orang lain gitu ya. Nah, tanda ini kan tanda otomatis ya, seperti saya bilang, kalau tanda itu jatuhnya kan dia artinya dia merupakan form kan, fungsinya belum tahu gitu ya, fungsinya belum tahu gitu ya, fungsinya masih multitafsir, ilokusinya belum tahu, masih multitafsir gitu ya. Nah, di dalam buku ini ya, Peirce menyatakan ya, kalau sign itu baru bisa dimaknai secara benar, artinya dalam kata lain, ilokusinya muncul, ilokusinya dapat kita ketahui, atau misalnya fungsinya bisa kita ketahui apabila ya sign ini diperkecil lagi ya. A sign di sini katakanlah ya, a sign ini ada dia membagi sign menjadi tiga jenis ya, tiga jenis. Yang pertama adalah sign can be an icon ya, an icon. Lalu sign can be an index gitu ya. Lalu sign can be a symbol ya. Nah, kalau misalnya sign can be an icon ya. Kalau sign can be an icon itu ya artinya which means that the sign resembles some object. Yeah, resemble some object. In example, a picture of a castle on a billboard, a picture of a man on a toilet door, or an emoticon in email. Yeah. Resemble itu memang merupakan wujud satu objek. Ya. Kalau dibilang objek berarti sudah jelas. Kalau dibilang gambar puri atau castle, ya, puri atau kastil di sebuah papan iklan billboard, ya, maka gambar castle itu pasti akan merujuk pada castle itu sendiri, gitu ya. Ada hubungan fisiknya jelas itu, ya. Sedangkan picture of a man on the toilet door artinya kan gambar pria dan gambar laki-laki kan di toilet door kan berbeda ya, ya. Walaupun bukan gambar foto bukan, tapi
resemble-nya itu ya katakanlah kalau misalnya di gambar pria di toilet door atau pintu toilet itu ya kakinya lurus saja gitu ya. Kalau pria ya kakinya lurus saja. Kalau wanita itu nampak ada segitiganya yang meresemble bentuk rok gitu ya. Jadi ya artinya yang tampil di situ adalah citraan seorang pria, gambar seorang pria untuk pria gitu ya. Gambaran wanita untuk wanita. Memang itu gambarnya gitu ya. Lalu emoticon di email atau misalnya di WhatsApp ya. Emoticon apa? Emoticon nangis keluar air mata. Memang nangis kayak gitu. Ya kan? Icon tertawa gitu. Memang tertawa seperti itu gitu ya. Icon misalnya sedang berterima kasih, tangannya begitu. Emang terima kasih begitu misalnya ya. Dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya kita bicara sign sebagai icon, berarti itu adalah peer to peer gitu ya. Ada hubungan langsungnya. Ya. Tadi ya, gambar puri di sebuah papan pengumuman, berarti itu memang sedang mengiklankan puri itu gitu ya. Gambar rumah gitu ya, misalnya rumah hunian di sebuah billboard, ya itu memang sedang menggambarkan rumah itu sendiri gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kita bicara sign sebagai icon ya, artinya itu yang pada taraf atau pada layer atau lapisan yang paling awal. Yang kedua, a sign can be an index. Sign can be an index. Ya. Nah, kalau seperti ini, sign can be index ya, which mean that it directs attention to the object. Ya, direct attention to the object. Kalau tadi objek lawan objek, gitu ya, objek lawan objek. Kalau ini adalah bukan objek lawan objek, objeknya mungkin nggak muncul objeknya, tapi ini menunjuk pada objek yang dimaksud, gitu ya, dimaksud. Kalau misalnya pada jalan raya, gitu, jalan raya, terus ada tanda panah ke kiri, ya tanda panah mengarah ke arah kiri, maka itu merupakan sebuah indeks ya, petunjuk bahwa Anda harus berbelok ke kiri gitu ya. Belokannya nggak muncul, belokannya belum kelihatan gitu ya, karena belokannya ada di depan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara indeks, dia akan menunjuk ke arah sana gitu ya. Terus kalau misalnya ada gambar puri, di sampingnya ada tanda panah gitu, tanda panah ke kanan gitu ya. Berarti ya yang kita lihat adalah tanda panahnya gitu ya. Tanda panah yang menunjuk pada mana? Pada posisi puri castle tadi ya. Jadi kalau misalnya icon itu objeknya muncul sama dengan yang dilambangkan gitu ya. Ini toilet buat cowok, maka lambangnya sama cowok, bentuk tubuh cowok gitu ya. Ini misalnya dia sedang menangis, maka emotikonnya memang lagi menangis. Ini lagi nangis kejer gitu. Emotikonnya orang nangis kejer, gambarnya persis sama gitu ya. Tapi kalau misalnya itu objeknya objek ke objek. Tapi kalau kita bicara indeks, maka dia hanya akan mengarahkan pada objek gitu ya, mengarah pada objek. Kalau misalnya ya tentunya ketika Anda misalnya indeks ya, ketika Anda menemukan jejak kaki di tanah, mungkin tanah becek atau entah di mana gitu ya, jejak kaki ya, jejak tapak kaki. Ya kan yang jelas Anda tahu adalah kalau misalnya jelas jejak tapak kaki, berarti ini jejak tapak kaki makhluk hidup kan ya, makhluk hidup gitu ya. Kan akan ketahuan gitu ya, apakah itu jejak kaki seekor ayam gitu ya, apakah itu jejak kaki seekor kucing, apakah itu jejak kaki seekor harimau atau jejak kaki Anda sendiri, gitu kan? Tapi ketika itu merupakan jejak kaki Anda sendiri, jejak kaki manusia, apakah manusianya ada? Apakah ada di situ manusianya? Ada atau tidak? Nggak ada, Sir. Nggak ada ya. Apakah jejak kaki ayam? Apakah
Ayam yang ada di situ? Tidak ada. Nggak ada ya. Jadi Anda hanya bisa, jadi indeks hanya bisa menunjukkan bahwa ini jejak kaki ayam loh. Ayamnya nggak di situ. Gitu ya. Ayamnya nggak di situ. Ayamnya nggak muncul. Gitu ya, itu indeks ya. Oke, nah berikutnya adalah kita bicara simbol. Kalau simbol ini itu bisa artinya kalau tadi kita bicara icon itu objek lawan objek gitu ya. Objek yang dilambangkan dengan yang melambangkan itu sama. Objek yang dilambangkan dengan yang melambangkan sama. Yang dilambangkan adalah saya, seorang pria. Masuk toilet cowok, maka yang melambangkan pun ya sama dengan saya, bentuk tubuh laki-laki gitu ya, ada. Jadi itu kalau icon ya. Kalau misalnya indeks itu artinya yang dilambangkan tuh nggak muncul, tapi yang melambangkan menunjuk pada arah atau menunjuk pada eksistensi yang dilambangkan gitu ya. Tadi misalnya, oh ini kaki ayam nih, ayamnya nggak ada di situ, gitu ya. Bentuknya bukan ayam, tapi kita tahu itu kaki ayam, gitu ya, kaki ayam, ya seperti itu. Nah, jadi itu ya. Kalau misalnya kita bicara simbol ini culturally bind, ya. Ini bicara kalau simbol sudah bicara budaya, bicara budaya, gitu ya. Sekarang artinya bicara budaya dan berarti tidak bersifat universal ya. Kalau gambar tadi ikonnya untuk toilet cowok ya, dari dunia manapun ya gambarnya kayak gitu, di negara manapun gambarnya kayak gitu ya. Kalau misalnya tapak kaki unggas ya kayak gitu aja lah, kaki unggas. Anda bilang ayam, masih sedikit mungkin ini adalah apa gitu ya, ayam masih sedikit mungkin lainnya gitu, burung gitu ya, itu masih sedikit paling gitu. Itu tetap unggas gitu, tetap unggas. Tidak berlaku, itu arti berlaku universal ya. Tapi kalau misalnya bicara simbol itu tidak lagi berlaku universal. Kadang apa yang melambangkan sama sekali nggak ada hubungan dengan dilambangkan. Apa yang melambangkan sama sekali nggak ada hubungan dengan yang dilambangkan. Gitu ya. Sekarang apa hubungannya bendera kuning dengan kematian? Di Indonesia ya tentunya. Apa hubungannya bendera kuning dengan kematian? Nggak ada hubungannya. Apakah orang mati jadi kuning? Enggak juga kan? Gitu ya. Mungkin orang mati itu tuh tainya kuning gitu ya. Ya belum tentu juga gitu ya. Tai orang barat nggak kuning gitu ya. Orang barat agak kehijauan gitu ya. Jadi itu nggak berlaku universal ya, kuning. Nah, terus misalnya katakanlah kalau misalnya Anda mencium bau menyan, what do you have in mind? Mencium bau menyan, apa yang Anda? Ada hantu. Ada hantu. Oke, apa lagi? Suatu mistis. Mistis gitu. Apa lagi? Ada yang berdoa mungkin. Berdoa mungkin gitu ya. Mungkin. Nah, itu macam-macam ya. Tapi walaupun macam-macam, setidaknya Anda bisa jawab. Iya, karena ada culture bind di sini. Bahwa menyan itu berkorelasi dengan hal-hal yang seperti Anda sebutkan tadi. Ada yang sedang berdoa gitu ya. Karena kan pada dasarnya menyan itu kan dari pohon gaharu kan, pohon gaharu gitu. Jadi ketika Anda bakar hio atau bakar buhur gitu ya, atau bakar menyan itu dari gaharu. Seperti itu ya, bakar gaharu. Oke. Nah, terus ya ada yang mungkin wah ini ada yang mistik nih tadi. Esther bilang ini agak-agak mistik nih. Ada yang jangan-jangan ada yang melet gue gitu kan ya. Nah, itu seperti itu kan. Itu karena culturally binds. Anda tahu itu di konteks budaya Indonesia ya. Tapi coba kalau misalnya orang barat mau bau menyan, dia bilang apa kira-kira? Apakah bilang seperti yang Anda bilang tadi? Enggak sih, Pak. Ya, enggak kan? Karena mereka enggak terbiasa dengan itu gitu ya. Gitu ya. Ya kalau misalnya kita misalnya ya, kita bisa misalnya ya kalau misalnya kita bilang misalnya gambar kepala kelinci.
Kepala kelinci, ya. Kepala kelinci. Itu merupakan simbol. Simbol apa? Playboy. Ya, playboy kan. Itu jadi seks simbol gitu ya. Itu nggak berlaku. Boy. Playboy, oke. Jadi apa yang disimbolkan itu mungkin sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang disimbolkan gitu ya. Yang dilambangkan sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang melambangkan. Seperti itu. Ya. Terus kok ya maka saya bilang seperti ini. Maksudnya apa? Look at my finger. So what do you have in mind? Arendita, oke. Fuck you. Fuck you, oke, thank you, oke. Ya, jadi sini kan, ini oke, ini kan karena kita ada share of knowledge ya. Anda orang Indonesia kok tahu seperti itu karena belajar bahasa Inggrisnya gitu ya. Tapi kalau misalnya orang di kampung ya, karena kita harus tahu. 2 jam dari Jakarta ada orang yang masih belum sekolah nggak pakai sendal, gitu, nggak pakai sepatu gitu ya. Masih tidur di bawah beratap lumpia gitu, 2 jam dari Jakarta gitu. Jadi tolak ukur jangan Jakarta. Yang gini nggak tahu gitu ya. Dan makanya kan saya pernah bilang gitu kan, Pak, Bapak udah punya anak, Pak? Udah. How many children do you have? I have 3 kids. Nah, kalau saya bilang 3 kids gini kan di mana dulu konteksnya? Kalau di Inggris begini sama dengan begini. Sama persis. Begini sama dengan begini. So instead, kalau saya mau bilang 3 gini ya balik aja. I have 3 kids. Gitu, dibalik tangannya. Untuk menghindari tadi kesalahpahaman tadi ya, karena simbol itu tidak berlaku universal. Tidak berlaku universal. Ya. Ya, contoh lagi ya kalau misalnya katakanlah di sini kan swear words ya, kata-kata kasar itu cenderung misalnya anjing lu, babi lu gitu ya. Anjing lu, babi lu ya. Ya, anjing itu kasar sekali dalam bahasa Indonesia ya. Karena citraannya itu kan, citraannya. Apakah orang barat kalau marah bilang you dog gitu, bilang gitu? Ya kan? Karena itu simbol. Enggak. Itu simbol. Di Indonesia itu ya anjing dalam tanda kutip dinistakan dalam bahasa ya. Bukan dalam kehidupan. Anjing dinistakan dalam bahasa karena dia qadarullahnya itu memang dia binatang haram bagi muslim gitu ya. Haram bagi muslim. Seperti itu. Nah, saya dulu pernah kesal juga ya gitu. Oke lah kalau babi itu haram bagi umat Islam. Haram dari mananya ya? Saya cari browsing segala macam. Wah, macam-macam. Oke. Ternyata babi itu berbahaya dari bakterinya, dari kumannya, dari cacingnya segala macamnya gitu ya. Sementara saya tidak pernah menemukan anjing itu haram karena hal-hal kayak gitu. Tapi kok haram gitu kan. Berapa banyak ustadz saya tantang, berapa banyak kiai saya tantang gitu. Sampai ketemu seorang kiai, dia hanya bilang, ya itulah bentuk ketaatan kepada Allah kayak gitu. Meskipun kamu suka, meskipun kamu cinta, kalau dilarang, dilaranglah. Gitu ya. Nah udah saya nyerah. Gitu ya. Jadi anjing itu ya bagi orang Muslim itu ya artinya haram ya, bukan memusuhi, bukan haram gitu ya, haram. Dan anjing pun kalau dalam Muslim bukan berarti kita harus waktu ada anjing nih. Dulu di masjid itu di Unsada ya, 10 tahun yang lalu itu masih ada anjing suka berkeliaran gitu ya, berkeliaran. Anjing yang tinggal di Unsada tapi makannya kayak kucing aja gitu kan. Dia sering ke pelataran masjid dan itu sering disambit sama marbot. Oh, saya berantem sama marbotnya gitu kan. Saya nggak terima tuh anjing disambit itu, nggak terima gitu ya. Ya kalau mau direlokasi lah gitu ya anjing. Jangan disambit kayak gitu. Dia juga binatang. Dia juga makhluk hidup ya. Itulah salahnya ketika kita melihat diri kita ya, diri kita itu bahwa kita merupakan human being. Itulah jangan pernah menganggap diri kita human being ya. Kalau misalnya kita bilang diri kita sebagai human being atau manusia, human being, maka kita akan lupa dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita akan lupa adanya tumbuhan, adanya hewan, gitu ya. Jadi saya nggak pernah menganggap diri saya sebagai human being. Saya hanyalah living being, gitu ya. Living being. Jadi saya dan tumbuhan dan hewan sejajar makhluk Tuhan juga, gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi
itu merupakan simbolisasi ya, simbolisasi seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi simbol tadi saya bilangnya pasti dia berhubungan dengan budaya ya. Kalau kita nggak tahu budaya, maka kita akan nggak tahu. Ya, dari sebuah anggukan pun itu merupakan simbol gitu ya. Kalau misalnya kita kan biasa kalau misalnya udah makan, udah gitu ya. Kalau misalnya nggak jawab dengan mulut gitu ya, dengan suara, Anda paling mengangguk, udah ngangguk ya. Tapi kalau misalnya di situ kan ketika Anda mengangguk di India mungkin maknanya lain gitu ya. Karena orang India kalau ngangguk gimana? Oke, ya, oke, palanya kan gitu, malah ke kiri kanan kan. Nah, itu kan artinya itu bukan simbol, ya artinya yang sahih di satu budaya, di budaya lain tidak simbol. Jadi itu yang mesti diperhatikan kira-kira sign ini akan mengarah kemana. Lihat dia sebagai icon dulu gitu ya, icon dulu, icon, lalu dia lihat dia sebagai indeksnya, dilihat dia sebagai simbolnya, gitu simbolnya. Misalnya, jadi simbol itu seringkali di dalam skripsi itu ada yang bisa katakanlah dari sebuah lagu yang ditelaah gitu ya, dari sebuah cerita yang ditelaah atau novel yang ditelaah, maka kita bisa bilang ini pasti orang Illuminati nih, gitu ya. Ini pasti orang Illuminati nih, gitu ya. Karena dari simbol-simbolnya gitu ya. Lagunya misalnya Justin Bieber gitu, itu ada banyak simbol-simbol Illuminati gitu ya. Illuminati. Nah itu dari lagu saja ya. Jadi karena itu ada simbolisasi ya. Jadi itulah pentingnya kita mempelajari semiotika. Jadi luaran dari belajar diskurs itu sebetulnya adalah bagaimana Anda berpikir, Anda memikirkan dunia sebagai sesuatu yang nggak hitam putih gitu ya. Salah Anda kalau berpikiran dunia itu hitam putih gitu ya. Hanya hitam dan putih tidak. Ya. Hanya ada benar dan salah tidak. Gitu ya. Selalu ada di antaranya, di antara benar dan di antara salah gitu ya. Di antara hitam dan antara putih. Jadi dunia itu tidak hitam putih tapi dunia itu warna-warni gitu ya. Jadi kalau misalnya saya sahabat seperti itu. Kalau hitam putih mah benar salahnya enak benar gitu ya. Enak benar ya. Jadi itu yang mesti kita artinya itulah gambaran dari Peirce tentang sebuah sign. Tadi saya rangkum kembali bahwa sign atau tanda dianggap sebuah tanda apabila menciptakan ide di kepala seseorang. Ya, misalnya ngangguk, maksudnya apa gitu. Misalnya ngangguk apa gitu ya. Kalau kita kan misalnya lirikan gitu ya, lirikan atau misalnya kerlingan mata gitu seseorang dari cowok ke cewek itu kan, itu pasti bilangnya kalau bahasa bahasa awamnya ngasih kode tuh gitu kan, ngasih kode gitu ya, kode. Nah kode ini ya tadi saya bilang kode ini kan dipahami sebagai sebuah sign ya. Sign ini nanti turun kemana? Pada icon, indeks atau simbol gitu ya, simbol seperti itu. Jadi kalau misalnya dulu ya kode kalau tahun 90-an itu kalau misalnya cowok berpakaian rapi gitu ya, lalu pakai anting di sebelah kiri itu adalah gigolo. Ya, tahun 90 gitu ya. Karena kita bicara culture sekarang enggak lagi gitu ya. Yang tampak normal yang berjenggot pun yang nampak itu bisa aja gigolo atau yang lainnya gitu ya. Jadi itu pasti kalau bicara simbol itu berhubungan dengan tadi budaya, dan tentunya kalau budaya pasti berbatas waktu ya. Yang mungkin hari ini bisa itu ya bisa yang lain di waktu lain bisa berbeda. Oke, sampai sini sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan tentang sign? Silakan. Bapak, Ya. kan saya pernah lihat juga di web kalau perspektif pragmatik itu berarti kan berhubungan dengan politeness juga, berhubungan dengan maksim juga, seperti Pak. Nah, berarti kalau semua-muanya itu juga menyangkut dengan kebudayaan juga nggak sih Pak? Ya. Berarti semuanya juga tergantung banget sama aspek kebudayaan gitu. Kita lihat dulu branch-nya gitu ya. Kalau
ilmu linguistik itu sebetulnya kan ada di semiotika ya. Semiotika itu ilmu yang membicarakan tentang tanda, tanda dan bertanda, gitu ya. Nah di bawahnya itu apa gitu kan? Kan di bawah semiotik itu ada pragmatik kan? Pragmatik kan juga bicara tanda kan, gitu ya. Itu artinya yang pragmatik itu tanda yang lebih banyak tidak nyatanya, gitu ya. Tapi kalau misalnya tanda-tanda yang nyata, kita bisa lihat dari bawahannya lagi ya. Jadi bawahan semiotik itu ada pragmatik, ada sintaksis kan, gitu loh. Ada sintaksis, ada fonetik, itu juga merupakan bawahan semiotik yang paling awal gitu ya, tanda ya. Kenapa misalnya katakanlah misalnya ya, kalau semua huruf itu merupakan simbol ya, simbol ya. Kalau seperti ini misalkan ini huruf A ya, ini A nih gitu kan. Tapi kan A-nya bahasa Jepang beda gitu ya. A-nya bahasa Cina beda. Jadi ada hitungan budaya, maka dia merupakan simbol gitu ya. Nah, kalau misalnya kemarin kita bicara maksim kita bicara pragmatik ya. Betul, kita bicara simbol juga kan, bicara ini arahnya kemana sih? Maksudnya kemana sih gitu ya. Pokoknya kalau misalnya kita bicara discourse, pasti nggak akan terlepas dari semiotik, karena memang semiotik is discourse is semiotik, di mana pemaknaan itu dilihat berdasarkan konteks pemaknaan. Ya kita memaknai misalnya katakanlah ya, istri kolonel yang nakal itu tetangga saya. Istri kolonel yang nakal itu tetangga saya. Pertanyaannya siapa yang nakal? Istri kolonel yang nakal itu tetangga saya. Istrinya kolonel. Istrinya kolonel ya. Iya kan? Istrinya yang nakal. Nah, Oke. Istri kolonel nakal itu tetangga saya. Lihat lagi, siapa yang nakal? Tetangga saya, Sir. Kolonelnya, Pak. Kolonelnya, Sir. Kolonel. Oke. Berarti kan di sini sebetulnya ada semiotik kan? Anda mencoba mencari makna. Mencari makna dari mana? Dari yang paling rendah dulu. Apa? Yang real dulu, yang terlihat. Jadi pada tataran kalimat. Kalimat kita bicara sintaksisnya kan? Sintaksisnya gitu ya. Istri kolonel nakal itu tetangga saya. Kalau secara sintaksis dibilang oke, nggak ada yang salah dengan sintaksis. Kita lihat lagi dari semantiknya. Istri kolonel yang nakal itu tetangga saya. Kalau dibilang yang nakal itu adalah tetangga saya, bisa. Yang nakal adalah istrinya, bisa. Kolonelnya, bisa. Ya, kenapa? Inilah yang disebut dengan kalimat taksa atau kalimat ambigu atau kalimat remang dalam posisi remang makna. Maknanya remang-remang. Gitu ya. Kalau saya bilang istri kolonel yang nakal itu tetangga saya. Yang nakal siapa? Kolonel.
Istri. Kolonel yang nakal itu tetangga saya. Berarti yang nakal siapa? Kolonel. Kolonel ya. Istri. Kolonel ya. Kan istri kolonel yang nakal itu tetangga saya. Tapi kalau saya bilang istri kolonel yang nakal itu tetangga saya. Jadi ini kalau misalnya kalau nggak dikasih koma, dia kalau saya bilang gini, istri kolonel yang nakal itu tetangga saya. Berarti ini yang nakal adalah kolonelnya. Ya, tapi kalau misalnya ada bacanya seolah-olah menaruhkan koma di sini, istri kolonel yang nakal itu tetangga saya. Nah, itu jadi itu ada semiotika. Semiotika artinya ada pragmatik di situ, ya, artinya butuh penafsiran dan kita nafsirnya selalu dari yang paling rendah dulu, gitu ya. Kalau misalnya di sini, kalau di sini kita bicara fonetik ya, ya tentunya nggak ada yang salah. Orang istri ya memang tulisannya gini, ISTRI gitu kan, kolonel ya begini, gitu ya. Jadi fonetiknya ya sama seperti katakanlah kalau misalnya dibilang misalnya bacanya apa? Bacanya apa? Ya warna biru bacanya apa? Tuh, gedein. Ini kan semiotik juga, ya. Dari paling awal bacanya gimana ya? Paling awal tuh dari fonologinya, dari fonetiknya, bacanya gimana? Semiotik. Apa bacanya? Tanya ini ya, tanya Bu. Hah? Iya, gimana? Leicester. Tanya ke Bu Frido ya, tanya Bu Frido itu apa bacanya? Tanya Bu Irna dulu, ini apa bacanya gitu. Kalau nanya Pak Agus pasti tewas, nanya Bu Eka pasti tewas, Pak Yoga pasti tewas gitu ya. Baca mau orang linguistik. Ini bacanya Leicester salah, bacanya Leicester. Oke. Bukan Leicester, Leicester. Ya. Ini yang gampang deh. Apa? Yang cowok tuh, kalau ngutak-atik motor pasti tahu itu. Yes, apa bacanya? Anak Inggris, hoi, anak Inggris, wake up. Gauge, sir. Hah? Gauge. Gauge, ya, gauge, ya. Jangan gauge. Ada yang misalnya, oh, this is apa tuh, feeling gauge. Keren banget, gauge, ya. Jadi ini juga merupakan semiotika pada taraf paling rendah. Jadi kalau jadi semiotika itu bawahannya banyak ya. Pragmatik masuk semiotika, betul sintaksis masuk semiotika, betul lalu fonetik masuk semiotika. Jadi jangan bilang fonetik itu bukan semiotika gitu. Ini fonologi kan? Buktinya kita harus mencari artinya ini yang benar baca gimana sih? Ya. Leicester salah, Leicester. Oke. Ini gauge salah, gauge ya. Jadi apalagi yang sering ini ada yang bilang mature, salah, mature dari mana? Mature, ya, mature. Ya. Ini mata kuliah apa? Mata kuliah namanya mata kuliah apa? Esther. Mata kuliah sekarang ini mata kuliah apa? Apa? Discourse analysis. Apa? Discourse analysis. Masih ragu-ragu ya, oke. Discourse analysis. Ya. Jangan discourse analysis, discourse analysis. Mata kuliah apa lo? Discourse analysis, buset. Ya. Discourse analysis. Mata kuliah apa lo? Mata kuliah current issue.
Dari mana Cumi bilang current? Nggak ada. This current issue. Ya, current issue. Nggak ada current. This current issue. Discourse analysis. Ya, ya, oke. Jadi itu, jadi semua yang kita bicarakan itu adalah semua itu bahasa itu pasti bersemiotika, gitu ya. Di mana ada pemaknaan pasti semiotika. Tinggal dia kadarnya semiotika yang mana, gitu ya. Yang ringan saja atau yang berat, itulah semiotika pemaknaan, gitu ya bahasa ya. Jadi luaran dari sini pokoknya Anda jangan semau gue, gitu ya. Jadi kalau katakanlah misalnya dalam sebuah diskusi ya, kan judul diskusi ya. Jadi kalau Anda bilang misalnya ya pokoknya gini aja Pak, ya, kalau menurut saya sih ya sudah, kalau Anda bilang pokoknya nggak usah diskusi. Kalau udah kata pokoknya, udah hedgingnya adalah pokoknya, nggak ada usah diskusi, udah mau lu aja, udah selesai. Ini ya, dia tuh bahasa-bahasa yang pokoknya gini aja Pak. Gitu ya. Pokoknya gini aja Pak. Ya. Jadi misalnya, oke, misalnya Anda punya keluarga atau atau misalnya anak sakit atau siapa sakit gitu ya. Ini saya katakan tetangga saya gitu, anaknya sakit gitu ya. Anak sakit lalu udah dibawa sana sini nggak sembuh-sembuh juga. Dia bilang begini ya pokoknya yang penting anak saya sehat lah gitu ya. Gimana caranya? Pokoknya yang penting Mas Tommy tolong bantu dong gitu. Gimana caranya? Pokoknya anak saya sehat lah gitu. Itu kan doa yang salah gitu ya. Bagaimana kalau misalnya ya saya hanya perantara ya, dia minta tolong ke saya, oke saya berdoa, dia mintanya apa tadi? Bilang kan yang penting anak saya sehat lah Mas Tommy gitu kan. Oke, melalui perantara saya dengan izin Allah anak itu sehat. Ya. Tapi jadi bandel, jadi ngeyel, jadi ngeselin, gimana? Tuhan salah kayak gitu? Enggak kan? Tadi mintanya apa? Yang penting sehat lah, gitu ya. Padahal ketika kondisi itu Anda bilang yang penting saat ini dia sehat dulu lah, aman, gitu ya. Tapi kalau yang penting sehat, ntar kalau Tuhan mengabulkan anak lu sehat, cuman jadi bandel, jadi ngeyel, jadi bla bla bla. Nah itu hati-hati, doa yang salah. Ya, jadi saya rasa dalam dalam agama semua sama ya. Mulut kita adalah itu sebuah doa. Ya. Dalam doa itu ada bahasa, jadi bahasanya itu harus benar. Jadi harus benar. Jadi artinya misalnya kalau nggak benar lo gitu kan, sholat tuh yang benar gitu kan, sholat yang benar. Salah kalau bilang sholat yang benar salah, saya nggak setuju. Ibu saya nggak pernah ngajarin saya sholat, bapak saya nggak pernah ngajarin saya sholat. Mereka hanya ngajarin saya ngaji, gitu ya. Jadi jangan belajar benar sholat, belajar benar ngaji dulu. Oke, yes. Jadi itu semiotika, lihat dulu sudut pandangnya gimana sih, ya. Sudut pandang gimana? Jangan merasa dirinya benar, gitu ya. Mungkin orang lain yang benar, mungkin kamu dan orang lain juga nggak benar, ya. Jadi semua sudut pandangnya. Belum lagi, oh iya, pandangan saya benar, pandangan Tika benar, gitu kan. Pandangan orang lain benar, gitu ya. Saat ini mungkin nanti pandangannya akan salah kan gitu ya. Dulu katakanlah dulu misalnya, dulu apakah ada polwan pakai jilbab? 10 tahun lalu, apakah ada polwan pakai jilbab? Nggak ada, gitu ya. Nggak lihat. Nggak ada. Maka polwan pakai jilbab, maka dibilang nggak benar, gitu ya, secara hukum. Kena sanksi dia, gitu ya. Sekarang polwan boleh pakai jilbab, gitu kan. Ya, jadi semiotika ada di situ. Kebenaran itu hanya berdasarkan konteks. Suatu waktu dia benar, mungkin di konteks lain dia akan salah. Jadi hati-hati dengan semiotika. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan.
Ya, pertanyaan, apakah sudah paham tentang the sign, sign sebagai icon, sebagai index, dan sebagai simbol, ya, sebagai simbol. Makanya tadi saya apa ya, nggak sengaja gitu, saya pada dasarnya nggak suka entertainment, nggak suka entertainment. Anaknya Giselle itu kan punya kuda ya, punya kuda poni, ya. Kuda poni kalau nggak salah, punya kuda poni, dan kuda itu dinamain Aisyah, dan habis dikecam gitu kan. Padahal kalau misalnya dipikir ya, apa sih masalahnya dengan nama Aisyah gitu kan? Ya bagi siapa gitu, bagi siapa? Bagi non Muslim oke, biasa-biasa saja, gitu. Tapi kalau bagi orang Islam itu kan ada simbolnya ya, menyimbolkan gitu ya. Menyimbolkan Aisyah itu memang istri Nabi, istri Rasul gitu ya. Dan saya tidak bisa menyalahkan Gempi juga, tidak bisa menyalahkan Gempi juga. Hanya anak kecil gitu kan, dia nggak tahu konteks budayanya, bukan karena dia non Muslim, bukan, jangan kerdil seperti itu gitu ya. Dia nggak tahu konteksnya, nggak tahu budayanya, ya sah-sah saja dia menamakan dengan nama Aisyah gitu ya, seperti itu. Jadi jangan langsung justifikasi, oh nggak benar gini, penistaan, aduh ya, that's shallow ya, shallow. Nah jadi saya tidak membela Gempi, tapi lihat dari secara semiotikanya. Dia berbicara sebagai seorang anak kecil gitu ya, konteksnya dia mungkin nggak tahu Aisyah itu siapa gitu ya. Hanya mungkin karena suka nama itu dia pakailah nama Aisyah gitu ya. Kan itu bicara simbol ya. Apakah misalnya kalau dinamain namanya menjadi Esther, apakah Esther juga harus marah? Kelincinya tuh misalnya kudanya namanya Esther gitu, atau kudanya namanya Octavia gitu kan nggak harus marah juga gitu ya, kan nggak tahu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi lihat dari semiotikanya seperti apa gitu. Jadi ya sebetulnya ya kalau misalnya masalah melintir berita itu kan itu masalah oknum saja ya. Kadang-kadang orang yang bersangkutan tuh sama sekali nggak sadar itu terjadi gitu ya. Jadi itu semiotika ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Bapak sih jadi penasaran sama yang dulu sih, yang katanya Rocky Gerung yang ngomong kalau Al-Quran itu fiksi apa-apa gitu ya Pak. Nah itu sebenarnya gimana sih Pak? Kan Rocky itu Gerung berarti kan ada simbol apanya gitu yang sebenarnya yang mirip-mirip Gempi gitu loh Pak, maksudnya apa gitu. Itu dari segi semiotikanya. itulah ya. Oke. Kalau orang terlalu filosofis gitu. Kalau seorang filosof itu dalam Islam ya. Kenapa saya bilang dalam Islam? Saya nggak mau keluar konteks. Dalam Islam nggak mau keluar konteks, saya pakai diskurs saya, pakai semiotika saya. Artinya, dalam Islam kalau kita terlalu filosofis ya, tapi ketauhidannya nol, itu yang terjadi. Gitu ya. Kalau dalil aklinya terlalu tinggi, bukan dalil naklinya rendah, artinya ilmu agamanya rendah, hanya menggunakan akal. Ingat loh, ya. Memang benar kalau kita bilang yang muncul duluan adalah akal. Yang muncul dulu mana dulu? Agama atau akal dulu yang muncul duluan di dunia ini? Akal. Iya kan? Berarti dalil akli muncul belakangan. Dalil nakli lebih duluan. Akal muncul lebih dulu daripada agama apapun. Gitu ya. Tapi nyatanya sudah dikasih akal gitu ya. Kalau memang dia menggunakan akal dengan baik ya, dia nggak butuh tauhid. Kenapa ada zaman jahiliyah?
Kenapa ada zaman cowok pacaran sama cowok, nikah sama cowok, cewek nikah sama cewek, zaman jahiliyah dalam Islam. Jadi akal itu sudah dikesempatan sama Tuhan, dikasih kesempatan untuk hadir sendiri. Ternyata hancurlah zaman, gitu ya. Ternyata butuh aturan. Aturannya apalah? Agama itu, gitu ya. Ya, udah kasih kesempatan kita gitu. Kasih kesempatan, saya bilang. Tanpa agama. Emang zaman Adam ada agama? Enggak kan? Gitu ya. Enggak ada agama? Enggak. Jadi akli muncul duluan. Nakli ini belakang agama. Ternyata yaitu kalau hanya kita di UI itu ya profesor-profesor yang filsafat gitu ya 98% mereka ateis karena selalu nanya ini gitu kan, Al-Quran siapa yang bikin, ini siapa yang bikin, Injil siapa yang bikin, ini siapa yang bikin, dari mana bikin, yang bikin adalah Nabi Isa itu siapa, Isa itu manusia siapa, apa gitu kan, semua question after question gitu ya, mereka they don't have belief gitu ya, mereka nggak punya kepercayaan gitu ya, kepercayaan gitu ya. Contoh ya, Bu A pernah terjebak sama saya gitu, terjebak. Dia kan filsafat kan ya, dia orangnya kritis gitu ya, kritis. Tompel, gue nggak percaya sama gaib-gaib, gue nggak percaya, mem, gitu nggak percaya. Sebetulnya kalau orang tidak percaya gaib, berarti dia mengingkari dirinya sebagai makhluk Tuhan kan gitu. Ya, kalau dalam Islam Tuhan tuh gaib, Allah tuh gaib, ya, artinya nggak nyata, nggak bisa dipegang jelas. Gitu ya. Saya bilang begini, mem, kalau mem nggak percaya gaib gitu ya, nggak percaya gaib, saya masukin kuntilanak ke perut mem, besok mem berak-berak. Tompel gila loh, udah kita pulang masing-masing gitu kan. 2 hari nggak masuk gitu ya, 2 hari nggak masuk, masuk ketiga masih mencret juga, masih diare juga, itu kan juga. Tiba-tiba ditelepon gitu, Tompel, gue lu apain? Gitu. Ini gue berak-berak gitu, lu masukin apaan? Gitu kan. Kan saya bilang, saya masukin kuntilanak, ibu akan berak-berak. Saya masukin kuntilanak ke perut ibu akan berak-berak gitu kan. Keluarin enggak? Loh, kan ibu nggak percaya gaib. Ibu nggak percaya kalau itu bisa masuk ke situ. Tompel, pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya ini gue udah ke dokter nih. Gue udah dokter paling mahal atau gitu kan. Ini nggak sembuh nih. Lu nih pasti kerjaan ini. Ya udah, Bismillahirrahmanirrahim, keluar. Udah, besok kan sembuh. Ya kan, kalau pakai akal dari mana masuknya? Ya kan? It's about belief, percayanya gitu ya. Saya nggak memaksakan katakanlah agama gue Islam, lu percaya Islam enggak gitu kan. Anda Kristen, Anda percaya itu sudah gitu kan. Semua bicara yang baik-baik ya, semua agama bicara kebaikan itu saja. Karena bicara keyakinan udah lain soal deh gitu kan. Lu yakin itu, gue yakin ini, selesai. Ya kan? Oke, jadi itu maaf ya gitu aja kalau kita bicara. Rocky Gerung itu ilmunya tinggi, maaf ya, Rocky Gerung itu di UI saja nggak ada lawan. Tanya Pak Ren yang suka debat dengan dia gitu ya, ngopi bareng, Rocky Gerung itu nggak ada lawan gitu ya, nggak ada lawan. Tapi kalau bicara ketauhidan, bicara ketuhanan, nol besar. Saya katakan itu udah, saya bicara gimana pun saya kalah, nol besar gitu kan, nol besar saya. Palingnya saya cuma cara lain aja gitu aja. Padahal iya. Ya, jadi berbicara masih hati-hati ya. Banyak yang kayak gitu ya bicara. Dia nggak hanya dia, Gerung sih nggak hanya ke Islam, agama lain juga, artinya semua di bawah rasional. Padahal ya hati-hati kalau kita hanya mengandalkan dari akli saja, naklinya nggak jalan, selesai gitu ya. Ya, jadi memang ada orang yang pintar-pintar sekali gitu, tapi dia lupa ketauhidannya, ketuhanannya, dia lupa hubungan dengan Tuhan, lupa gitu kan. Pikir aja lah, Anda mati akan kemana? Anda pasti hidup, kok mati sih? Kok hidup terus kan? Nggak mungkin kan? Anda hidup terus pun pasti, cobalah, Anda hidup sampai dengan umur 150 tahun pun Anda akan merasa menderita, bukan jadi enak, gitu kan? Teman-teman udah mau mati, gitu kan? Mau reunian sama siapa? Udah pada mati semua, gitu kan? Temennya, gitu ya. Mau main catur sama siapa? Udah mati. WA-an, ya udah mati semuanya. Rest in peace semuanya. Gitu ya. Kan belum tentu enak ya. Jadi, oke.
tauhid ya. Kalau misalnya Anda nggak percaya Tuhan, nggak percaya adanya agama, ya pikir aja Anda mati mau kemana, gitu ya. Pasti mati kan, udah gitu aja. Mati nggak? Kamu kaya, mati nggak? Miskin, mati nggak? Ya udah, gitu ya. Kalau misalnya lagi kaya, jangan sombong. Lagi miskin, jangan sedih, gitu ya. Hati-hati yang kaya ya. Manusia itu dikasih cobaan kemiskinan. Manusia itu di agama apapun ya, dikasih cobaan kemiskinan dan mereka banyak yang berhasil menjaga imannya. Tapi manusia dikasih cobaan kekayaan, ya jarang yang berhasil. Hati-hati yang kaya. Jadi biasa-biasa aja. Okay, thank you for joining our Zoom class today. I'll see you next week di quiz ya. Okay, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir.